Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, segmen 3 This or That bersama dengan Mbak Eprin di sini. Oke, yang pertama, sedekah besar sesekali atau kecil tapi rutin? Kecil tapi rutin. Oke. Bantu karena kasihan atau bantu karena rasa tanggung jawab? Bantu karena rasa tanggung jawab. Oke. Cepet. Ketiga, ngajak orang sedekah lewat aksi nyata atau lewat cerita inspiratif? Cerita inspiratif. Oke. 4. Pilih bantu yang dekat dulu atau yang lebih darurat meski jauh? Yang dekat dulu. 5 nih terakhir nih Mbak. Dilihat orang tapi jadi inspirasi atau diam-diam jadi konsisten? Diam-diam jadi konsisten. Oke. Cuma 5. Mau lagi nanti kita ada simpan nih beberapa pertanyaan. Okay. Kita ke pertanyaan pertama dulu. Oke. Yang pertama tadi sedekah besar sesekali atau kecil tapi rutin. Nah tadi Mbak bilang kecil tapi rutin. Kan kebanyakan nih pada kenyataannya. Gengsi nih untuk sedekah. Masa sedekah cuma 5.000 sih? Rasanya gitu kan. Yeah. Tambah lagi juga banyak yang sering misalnya kalau kayak ceramah, jangan keluarkan yang paling kecil, yang paling kumuh dari kantongmu, keluarkan yang terbaik gitu-gitu. Nah itu yang membuat orang sometimes kayak kedoktrin Mbak. Oh berarti kalau mau sedekah harus jumlah besar, harus yang warna pink, jangan yang patimura, misalnya begitu. Jadi begitu. Tapi Mbak Eprin tadi memilih kecil tapi rutin. Itu gimana tuh Mbak kira-kira? Ya balik ke pengalaman ya. Kenapa saya pilih itu? Gitu kan. Kalau kenapa kecil dan rutin? Jadi ada istilahnya kan kita tuh sedekah subuh kan. Ada kan istilah sedekah subuh. Jadi sedekah subuh tuh rutin kan, kita subuh setiap hari ya kan. Sebenarnya sedekah yang paling baik itu kan sedekah subuh ya. Nah, jadi ngambil itu di situ aja gitu. Berarti Allah tuh suruh kita tuh rutin. Iya kan, simpelnya itu. Allah gitu suruh rutin. Allah suruh rutin. Masuk nih pemahamannya, oke. Untuk nominal sedikit atau besar itu balik ke kita. Oke. Ya kalau kamu punya banyak ya udah rutin banyak. Iya. Iya kan? Kamu punya uang banyak ya udah setiap subuh 1 juta, 2 juta, terus. Itu kalau kamu ada banyak. Tapi kalau kamu adanya sedikit, ya udah nggak apa-apa 5.000, yang penting rutin. Allah kan nggak lihat dari nilainya. Allah nggak lihat. Gini, Tari punya uang nih. Tari punya uang 50.000 cuma ya 50.000. Sedangkan Mbak punya uang 1 juta. Iya. Oke. Tari subuhnya, Tari sedekah 20.000. Oke. Sedangkan Mbak 100.000. Kira-kira besar yang mana? Besar Tari. Yang kan? Tari. Karena Tari cuma punya uang 50.000. Tapi Tari nyaris hampir ke 50% Tari sedekahkan itu. Iya kan? Iya. Ngerti nggak sih? Paham. Masuk kan? Maksudnya apa? Gitu. Jadi nggak usah kita pikirkan nominal lah ya gitu. Itu urusan Allah lah ya. Maksudnya yang penting ini ada 5.000, itu ada 5.000. Ya udah kasih 5.000 kos. Gara-gara ada 5.000, entah nggak ada uang cash, nanti aja lo ngambil, nggak jadi. Iya gitu kan biasanya gitu, kan. Kalau Mbak sih ya mikirnya ya ke situ, pendapat Mbak, opini ya. Mbak ya, opini ya. Opini. Terserah kamu setuju atau enggak. Kalau Mbak tuh ngambilnya di situ, gitu. Cocok. Rutin, yang Allah mintakan itu rutin, sedekahlah, nominal besar atau kecil, itu tergantung kaliannya, iya. Kesanggupannya gitu. Iya, karena kan kita juga banyak kos yang harus kita bagi-bagi ya kan. Ya sebijak kita, semampu kita, seikhlas kita, percuma besar tapi nggak konsisten. Terus kayak aduh seharusnya tadi uang sedekah tadi bisa tuh, jadi nggak ikhlas gitu kan. Itu lebih baik kita sedikit tapi rutin. Oke. Nah ini yang berikutnya tadi, bantu karena kasihan atau bantu karena rasa tanggung jawab, itu berat ya? Iya. Aduh iya, kalau dikasih pilihan sih itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Iya. Kasihan atau karena rasa tanggung jawab. Nah tadi Mbak memilih tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya.
Kalau manusia tuh kan biasanya mudah iba ya, lihat Iya, kasihan. setuju. Tapi kalau kita membantu karena kasihan, itu kayaknya niatnya kurang kuat. Oke. Karena sesuatu itu kan tergantung nawaitu, tergantung niatnya. Tapi kalau niat kamu adalah bertanggung jawab artinya kamu merasa bahwa aku adalah makhluk Allah yang punya tanggung jawab untuk membantu orang lain. Whatever lah, terserah lah dia bentuknya seperti apa gitu. Itu tanggung jawab aku. Jadi kayak melihat sesuatu kelihatan tuh. Mungkin kita kan sedih ya, kasihan kan. Tapi ada rasa tanggung jawab. Kenapa sih Allah perlihatkan itu ke aku? Ngerti nggak? Oke. Jadi kayak di ini lagi ya, kayak ada pelajarannya lagi gitu. Ya. Kita masuk ke fase yang lebih dalamnya lagi gitu, nggak cuma sebatas di mata doang, tapi kita pikirkan juga gitu. Ya. Jadi kayak simple ya. Kita ketemu orang pengemis apapun itu, kita ketemu, kita lihat. Secara tidak sadar kita tuh mikir, kok aku ketemu sama pengemis itu sih? Kalau bukan atas izin Allah. Ya. Oke, berarti ini sebagai tanggung jawab aku, ini jalan aku untuk menggapai. Kita tuh kayak minta apa ya, kita kan berharapnya cuma sama Allah ya kan, kita berharapnya sama Allah ya, nggak boleh sama manusia kan. Jadi sekarang apapun yang kita lihat yang kira-kiranya ini nih petunjuk Allah, itu kita ambil. Jadi kita sendiri tuh yang mentelaah itu gitu ya. Benar. Jadi wah ini ada pengemis nih gitu kan, ada nih uang, pas ada uang, ya udah kita kasih. Itu kayak itu Dewi itu ada pengemis, nah mau kamu ambil nggak tuh istilahnya, mau kamu ambil nggak tuh, kalau kamu ambil dapat tuh bintang 1 istilahnya gitu ya, kalau games tuh kayak bagi bagian kecilnya gitu ya. Kan banyak kan fenomena yang kita temui, simple aja, kadang ada sampah mungkin berserakan, lewat aja, padahal ketika kamu ambil itu dapat bintang 1 lah istilah dari Allah. Iya kan? gitu. Jadi ada rasa tanggung jawab di diri kita sebagai makhluknya Allah. Ini soalnya tambah cinta ya. Aduh, kok aku pintar sekali memang ya. Lalu berikutnya ini dia, ngajak orang sedekah lewat aksi nyata atau lewat cerita inspiratif. Sebenarnya udah keduanya. Iya, bener, udah iya. keduanya. Aku bingung tadi mau milih yang mana ini ya. Jadi yang pertama sih lewat kisah inspiratif dulu kan. Kenapa sih dibilang kisah inspiratif ya, karena kita tuh harus mengalami dulu, kadang kita harus melihat dulu, baru kita tuh baru tergerak. Biasanya ya, kita harus jatuh dulu, baru bangun, baru tergerak. Orang pun juga akan mendengarkan biasanya ya sudah mengalami. Iya, nggak ngomong doang istilahnya kan. Iya apa gitu kan. Tapi kan ya kita sudah mengalami itu dan kita sudah melihat dengan nyata. Ya akhirnya, nah yang salah itu ketika sudah mengalami itu, kita diam aja. Nggak ada aksi apapun gitu ya. Iya, seharusnya dengan kisah ini, dengan fenomena ini, ya coba kita wujudkan dengan aksi nyata itu. Gitu. Itu tadi, karena sadar ada tanggung jawab. Iya benar, tanggung jawab. Karena semuanya itu, makanya tadi mewakafkan diri di jalan Allah. Kita nih anggap aja kita nih karyawannya Allah lah tadi. Nanti nggak karyawannya Allah. Nanti gajinya apa? Surga, kemudahan, dijauhkan dari bala, anak sehat, ibu ayah sehat kayak gitu. Iya kan, simple kan sebenarnya. Gitu. Berarti kalau mau jadi karyawan Allah gimana? Ya jangan melakukan yang Allah nggak suka dong. Iya kan, lakukan yang Allah suruh. Taat aja. Iya, gitu kalau bahasa kita tuh cari muka sama Allah. Iya kan, karena kita cuma berharap sama Allah suka gitu. Allah suka. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini apa tadi ya? Pertanyaan berikutnya ini, oh ya. Dilihat orang tapi jadi inspirasi atau diam-diam tapi konsisten. Diam-diam tapi konsisten. Diam-diam tapi konsisten, itu yang mahal ya sebenarnya. Iya sebenarnya. Tapi mau nggak mau ya terkadang tersorot juga. Malu. Ya karena hobi-hobi wanita ini. Iya, yang suka agak ekstrovert ini. Jadi susah untuk diam-diam. Gitu. Susah diam bagian itu memang ya. Karena memang Mbak kan orang ekstrovert kan. Jadi kayak kalau terlihat tuh aku suka gitu, gitu kan. Tapi ya balik lagi, diam-diam konsisten tuh kalau bisa ya terlihat kan cuma bagian ini ya doang. Iya, belum benar. Kayak apapun ide kita, apapun mungkin
rencana kita ke depan, sebaiknya memang tidak usah dihumbarkan. Iya. Ya, itu menghindari ada Lain kali ya. benar gitu. Sebaiknya kan, jadi pelan-pelan. Tapi ya kita tidak bisa menutup kemungkinan kan, Iya, mungkin betul. atau sholat. Ya, yang penting niatnya sudah kita semampu kita untuk diam aja. Gitu. Kalaupun terekspos, ini kan niatnya adalah untuk menginspirasi Iya, orang lain. Bagaimana iya. itu? Jadi kalau orang lihat kayak ibaratnya komunitas ya, Mbak ya, yang iya. udah membentuk bersama teman-teman Senyum Berkah, itu juga menginspirasi circle-circle lain nih pastinya. Kayak, oh iya bagus juga ya. Biasanya kan orang kayak sedekah, ya udah sedekah aja gitu, tapi nggak terpikirkan nih kayak kata Mbak Tiwi, tetap bayar nanti karena mereka merasa ada haknya di sana, Merasa diperdayakan. merasa diperdayakan, terus bagaimana memanage itu secara profesional walaupun bersama teman-teman, Iya. konsisten, itu yang mahal nih. Iya. Boleh deh buka seminar kali ya. Insya Allah, amin, amin. Biar terinspirasi semua para Amin, Gen Z amin, ini ya Mbak amin. ya. Iya, Jadi benar-benar. tercerahkan semuanya kayak, Iya. oh ya cocok ya. Karena biasanya kalau yang udah mengalami itu akan lebih didengar nih, Iya. yang lebih diturutin. Iya. Apalagi kalau misalnya dulunya juga kayak yang sempat melewati beberapa fase gonjang ganjing itu kayak Iya, keren sih. iya. Mbak Tiwi. Karena kayak kalau orang bilang kan Mbak Tiwi nggak yang dulunya seperti ini kan, Oh, oh. dulunya kan ya tadi tahu sendiri Keren sih. yang nyanyi, yang tampil depan orang, yang bajunya seperti apa, yang bahasanya gaul banget, aduh, akhirnya di fase seperti ini. Jadi kan memang ada orang melihat kan bahwa ada memang prosesnya ya Mbak ya. iya memang ada proses yang dilewati sama Mbak Tiwi ini, jadi gitu. Nah tadi ternyata ada tertinggal nih satu. Oke, ternyata ada satu lagi. Ada satu yang tertinggal. Pilih bantu yang dekat dulu atau yang lebih darurat meski jauh. Nah, gimana tuh Mbak? Sebenarnya kan tuh sulit tuh Mbak sempat jeda tadi tuh jawabnya. Iya. Tadi jawabnya yang pertama ya, bantu Yang dekat dulu. Iya, yang dekat dulu. Yang dekat dulu. Ya atau yang jauh tapi darurat. Memang sih dianjurkan ya Iya. membantu yang dekat dulu. Cuma ini sulit juga pertanyaan. Sulit juga pertanyaannya. Kita marahin yang buat apa Iya, ya? Yang buat ini pertanyaannya darurat, ya, iya. apa ya? Soalnya ada kata daruratnya kan. Iya. Kalau nggak ada kata daruratnya mungkin masih bisa kita olah ya. Ini darurat, kasihan kan kalau nggak segera kita bantu. Ini harus kedua-duanya, ini Iya, urgent semua iya, ini, nggak iya. bisa. Oke deh. Tapi Mbak Tiwi, setelah menjadi Mbak yang sekarang, Mbak yang sekarang, emang yang dulunya gimana ya? Itu apa sih Mbak yang Mbak rasakan tuh kayak gimana? Yang Mbak sekarang ya. Kalau Tiwi yang sekarang ya, Tiwi yang sekarang itu Tiwi yang lebih tenang, Oke. yang lebih ridho. Mm-mm. Kalau dulu, misal sesuatu yang nggak tercapai lah istilahnya. Contoh simpelnya kayak bisnis lagi turun, misalnya, itu udah pusing. Aduh, ini harus bikin apa nih? Harus ini. Wah, pokoknya segala Lebih gerasa gusuk gitu ya ibaratnya ya. segala macam cara kita coba. Mm-mm. Tapi sekarang lebih ke ketika lagi turun, udah kita ikhtiar dengan mungkin kita bikin sesuatu yang menarik lagi, kita naikkan promosi atau apa. Tapi kayak ya udah, besok insya Allah rame, Oh gitu ya. lusa insya Allah rame. Mungkin nanti rezekinya bukan di bisnis ini, nanti mungkin dialihkannya ke suami. Karena kan sekarang udah berkeluarga ya, jadi bukan diri sendiri lagi kan. Jadi kayak mungkin kalau rezeki keluarga itu 1 juta, ya bisa jadi yang di aku cuma dapatnya 200, dari suami Sisanya dari 800 suami. gitu. Jadi udah Allah takarkan semua. Terus sekarang juga lebih lebih ridho, tenang, lebih berhusnuzon, lebih menikmati hidup. Apapun yang Allah kasih itu lebih pokoknya semuanya karena Allah, atas izin Allah. Itu aja. Kalau Lebih kita enjoy udah ya, Mbak ya? kalau base-nya udah itu, kita udah kayak tenang aja tadi, tenang. Ya Tinggal ngapain? Lanjut aja. Iya, gitu. tadi kata Mbak kan, kita nggak disuruh selesaikan sama Allah apapun yang dikasih. Kita cuma disuruh sabar, sholat. Walaupun sabar itu, wow, tak segampang itu ya. Segampang itu. Wah, sabar itu bergejolak banget di hati. Nggak segampang itu. Makanya kan sabar, nggak segampang itu sabar. Makanya sabar itu nanti hadiahnya surga. Iya betul, karena nggak gampang. Nggak gampang. Lagunya aja Iya, ada. kalau hadiahnya boleh dinyanyikan. Mbak? Hadiahnya payung aku nggak mau sabar. Aku mau barbar. Gitu. No, sabar ya kalau hadiahnya payung ya.
Intinya gitu. Oke. Nah, berarti ini perlahan ya Mbak ya, udah mencapai apa yang Mbak mau juga. Iya. Mungkin dengan berbagai macam lagi plan-plan lainnya ini seperti apa dan bagaimana nanti aja kita simpan dulu, nanti kita lanjutkan. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.